Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Salam kenal, nama saya Dini Apriani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 184 Jakarta. Sebelum beranjak lebih jauh untuk membahas pemikiran filosofis beliau, kita perlu berkenalan dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau adalah pendiri Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang melawan diskriminatif pendidikan pada zaman kolonial. Pada zaman kolonial, pendidikan tinggi hanya boleh dirasakan oleh para kaum priai, sedangkan rakyat biasa tidak bisa untuk memperoleh pendidikan. Hari kelahirannya, yaitu setiap tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hal ini karena jasa beliau yang begitu besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah menuntun kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani. Anak-anak diibaratkan sebagai bibit tanaman yang perlu ditanam dan dirawat oleh petani pada lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan sebuah biji jagung. Bila biji jagung ditanam di tanah yang subur, diberi pupuk, diberi sinar matahari yang cukup, serta diberikan pengairan yang bagus, maka biji jagung tersebut akan dapat tumbuh dengan baik walaupun bibit jagung tersebut kualitasnya tidak terlalu baik. Begitu pula sebaliknya, jika biji jagung dengan kualitas baik tetapi tidak ditanam di tanah yang subur serta tidak dirawat dengan baik oleh petani, tentu tumbuhnya tidak akan optimal. Dasar pendidikan yang menuntun. Pendidik adalah among. Dalam proses pendidikan, seorang pendidik sebagai among yang tugasnya adalah merawat, menuntun, mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagai among, guru memberikan arah, dorongan, teladan, dan motivasi agar anak tidak kehilangan arah dan akan membahayakan dirinya. Hal ini sejalan dengan 3 semboyan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Guru sebagai seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. Yang kedua, Ingmardio Mangunkarso. Walaupun berada di tengah kesibukan, seorang guru harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi anak didiknya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Seorang guru harus dapat menjadi pendorong bagi anak didiknya dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik, sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Dengan menerapkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid dapat terwujud. Bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid? Yang pertama adalah berikan murid kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, belajar kreatif dan inovatif. Yang ketiga, pembelajaran harus mengikuti perkembangan zaman dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sayangnya, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah teacher center. Pembelajaran masih didominasi oleh ceramah dengan tugas yang banyak dan tidak bermakna. Akibatnya, murid menjadi pasif, bosan, menurun motivasi belajarnya, dan jadi cuek terhadap pembelajaran. Guru menganggap murid yang demikian sebagai murid yang nakal dan enggan menuntun muridnya menuju ke tujuan pendidikan. Akibatnya, tentu saja tujuan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara sulit untuk diwujudkan. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama,
guru perlu menyadari kembali fungsi utamanya sebagai pendidik, yang mana pendidik berarti among yang memberikan arah, dorongan, teladan, dan motivasi kepada anak. Yang kedua, guru perlu membuat suasana belajar yang menyenangkan, aktif, dan kolaboratif. Pembelajaran tidak harus dilakukan di kelas. Buatlah pembelajaran di luar kelas sehingga anak belajar dari kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikut adalah implementasi gagasan Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan di sekolah. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan, memberikan pengalaman yang bermakna, mengedepankan kerjasama, dan memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya adalah penanaman karakter baik siswa melalui kegiatan 5S, kerohanian, literasi, dan piket di kelas. Dengan adanya pembiasaan ini, diharapkan karakter baik siswa dapat terwujud. Demikian pemaparan saya mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.